Pemirsa, setelah melakukan penyelidikan hampir 1 pekan, Polres Bungo Jambi akhirnya berhasil mengungkap misteri ditemukannya mayat wanita muda yang dimasukkan ke dalam karung dan dikubur di tengah rawa-rawa. Pelaku pembunuhan sadis tersebut ternyata adalah kakak kandung korban sendiri. Dari hasil penyelidikan, mayat wanita di dalam karung tersebut diketahui bernama Intan dan warga Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo Jambi. Jasadnya ditemukan di dalam lumpur terbungkus karung oleh warga sepekan yang lalu. Dan menurut pihak kepolisian, pelaku diketahui berinisial RD ternyata adalah kakak kandung korban sendiri. Kabarnya pelaku sakit hati karena sering dicaci dengan kata-kata tidak pantas oleh korban. Ya, untuk mengetahui bagaimana kemudian perkembangan penanganan kasus ini dan juga kronologi peristiwa sebenarnya seperti apa, kita akan bergabung bersama dengan AKBP Guntur Saputro, Kapolres Bungo. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolres. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Ken, Mbak Mita. Ya, Pak Guntur, Pak Kapolres, ini awal terungkapnya seperti apa sih Pak? Dan apakah sampai sejauh ini sudah ditemukan penyebab kakak kandung? Kok tega Pak melakukan hal ini kepada adiknya sendiri? Siap Mbak, seperti yang kita ketahui bersama, pada tanggal 20 Februari yang kemarin, setelah kita menerima laporan adanya penemuan mayat yang ditemukan terbungkus dalam karung di Dusun Jumba, Jujuhan Ilir. Saat itu setelah kita melakukan olah TKP dan mencari bukti-bukti di sekitar TKP dan mengevakuasi korban menuju ke rumah sakit Hadapi untuk dilakukan otopsi. Dan saat dilakukan otopsi kita buka, ternyata kondisi jenazah atau kondisi mayat terdapat banyak luka benda tajam, serta ada temuan-temuan hal lain yang menurut kita menjadi salah satu dugaan ada yang pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan ataupun pembunuhan terhadap korban. Setelah kita lakukan pemeriksaan mendalam, kita ketahui bahwa pelaku ini adalah kakak kandung korban, di mana setelah kita lakukan penangkapan, kakak kandung korban ini menyampaikan motif atau dasar kenapa dia melakukan tindak pidana pembunuhan. Keterangan sementara yang kita dapat bahwa pelaku melakukan hal tersebut karena merasa sakit hati terhadap korban yang sering ataupun menyampaikan kata-kata yang tidak senonoh ataupun tidak pantas. Dikarenakan apa? Dikarenakan pelaku beberapa waktu yang terakhir dia sempat tinggal di rumah korban tersebut. Kemudian korban meminta pada pelaku untuk membersihkan sekitar kebun korban serta membetulkan bagian-bagian dari rumah yang mengalami kerusakan, tetapi pelaku saat itu tidak langsung mengerjakannya. Ini yang membuat korban merasa kehadiran pelaku di rumah tersebut tidak membantu, bahkan menyusahkan. Karena sakit hati ini, sehingga pelaku merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Kapan dilakukannya? Saat pelaku mengetahui korban akan pergi ke rumah salah satu rekan wanitanya melalui jalur yang cukup sepi, pelaku sudah menyiapkan 2 parang untuk mengikuti korban. Saat berada di sekitar rawa-rawa, jalan sepi, kemudian korban tidak menyadari kehadiran pelaku langsung melakukan tindakan membacok bagian belakang korban mengenai kepala hingga ke urat ke batang leher bagian belakang. Dan itu tidak dilakukan sekali tapi berulang kali sampai 4 kali. Kemudian melakukan tindakan tambahan lagi dengan menusuk bagian punggung serta perut dan melakukan tindakan tambahan lagi yaitu memotong bagian payudara sebelah kanan, kemudian merusak alat kelamin, serta memiliki bagian lengan kiri korban. Kapolres, tadi Anda mengatakan bahwa korban dan juga pelaku ini satu rumah begitu Pak. Di rumah itu apakah hanya korban dan pelaku, dan menurut keterangan saksi lain mungkin yang sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, apakah memang mereka sebelumnya sering nih
cekcok sehingga ini menjadi akumulasi begitu bagi pelaku? Baik, Mbak. Jadi pelaku ini tinggal dengan korban baru beberapa waktu terakhir. Dan rumah ini adalah rumah lama, rumah warisan, sehingga di rumah tersebut hanya tinggal korban sendiri. Dan pelaku ini numpang pada 1 minggu terakhir di rumah korban. Kenapa numpang? Karena sebelumnya pelaku ini tinggal bersama ibunya. Tetapi di rumah ibunya pelaku ini juga kurang melakukan aktivitas yang baik sehingga adik-adiknya merasa kehadiran dia bersama orang tuanya tidak membantu sebenarnya, sehingga mengusir, akhirnya numpang di rumahnya korban tersebut. Pelaku ini memang memiliki latar belakang yang kurang baik ataupun tidak baik karena dia pernah menjalani hukuman pidana 3 kali dan hukuman yang diberikan tidak sebentar. Untuk kasus apa Hampir, saja Pak Kapolres? itu kasus penganiayaan dan 2 kali kasus pelecehan seksual itu cabul, melakukan persetubuhan dengan anak-anak di bawah umur, korbannya 12 tahun dan juga 14 tahun. Hampir 14 tahun pelaku ini menjalani hidupnya di penjara. Jadi hampir sepertiga hidupnya berada di penjara. Dan dengan latar belakang label itu, tentu pelaku sendiri di keluarga mendapat perlakuan yang berbeda, kemudian di lingkungan juga mendapatkan label atau stigma yang tidak baik. Dan hal tersebut menjadi salah satu. Pak Kapolres, ya. Nantinya akan didalami kejiwaan pelaku nggak Pak? Melihat sudah berkali-kali melakukan tindak kejahatan dan kemudian sanksi apa yang akan dijerat kali ini? Maksudnya dalam arti sudah 14 tahun menghabiskan waktu di penjara, kali ini akan diperberat atau seperti apa? Baik, Pak. Tentunya terhadap psikologi ataupun kejiwaan pelaku kita akan melakukan pemeriksaan lanjut karena apa yang dilakukan dia pembunuhan ini tidak cuma melakukan penganiayaan biasa tetapi yang cukup kejam dan sadis ya. Kita akan mengundang psikolog dan melakukan pemeriksaan kejiwaan dan catatan-catatan pelanggaran ataupun catatan pidananya ini akan kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan yang tentunya ini akan menjadi pertimbangan keyakinan hakim apa yang dilakukan oleh pelaku ini saat ini tentunya akan memperberat pidananya. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kita menerapkan pasal 340 pembunuhan berencana karena pelaku ini setelah membunuh dia juga sudah menyiapkan karung, bahkan sempat untuk menjahit karung itu dengan rapi supaya menutupi tindak pidana yang dia lakukannya dan memasukkan ke dalam rawa-rawa supaya tidak diketahui oleh masyarakat karena ditemukannya hampir 7 hari setelah dia melakukan pembunuhan tersebut, Mbak. Ya, baik. Terima kasih AKBP Guntur Saputro, Kapolres Bungo Jambi sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu, Pak.